Halo, selamat datang. Kita semua makan nasi hampir setiap hari kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, gimana ya ceritanya sebutir nasi itu bisa sampai di piring kita? Nah, hari ini kita akan sama-sama menelusuri perjalanannya yang ternyata luar biasa panjang dan penuh perjuangan. Coba deh bayangin, sebelum jadi nasi hangat yang siap kita santap, setiap butirnya itu punya kisah perjalanannya sendiri. Sebuah perjalanan yang butuh kerja keras, ketelitian, dan kesabaran yang luar biasa. Yuk kita ikuti sama-sama ceritanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Ternyata semua ini dimulai jauh sebelum benih padi itu sendiri ditanam. Langkah pertama yang paling krusial adalah menyiapkan lahannya. Ini benar-benar jadi penentu segalanya. Prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, lahannya harus bersih dulu nih, dari sisa-sisa tanaman musim sebelumnya. Terus yang kedua, tanahnya diolah, atau yang sering kita dengar itu dibajak. Tujuannya apa? Biar gembur dan subur lagi. Nah terakhir, dikasih pupuk dasar. Anggap aja ini kayak sarapan pertama buat si tanah, biar dia punya nutrisi yang cukup untuk menumbuhkan kehidupan baru. Jadi intinya begini, persiapan lahan ini adalah sebuah janji. Mau kita punya benih paling super sekalipun, kalau lahannya nggak disiapkan dengan benar, ya hasilnya nggak akan maksimal. Ini beneran jadi kunci buat kesehatan dan keberhasilan tanaman padi ke depannya. Oke, lahannya sudah siap. Sekarang kita masuk ke tahap yang nggak kalah penting, yaitu memilih benih. Dan ini bukan sekedar milih benih biasa loh. Ini tuh sama aja kayak kita lagi memilih masa depan dari panen kita nanti. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau kita pakai benih yang kualitasnya tinggi, itu ibarat investasi. Benihnya bakal lebih tahan penyakit, cocok sama iklim, dan yang paling penting, potensi panennya melimpah. Sebaliknya, kalau pakai benih yang biasa-biasa aja, wah itu risikonya besar. Bisa gampang kena penyakit, dan ujung-ujungnya panennya sedikit, atau bahkan gagal total. Beda banget kan hasilnya? Terus benih-benih unggul tadi itu nggak langsung disebar di sawah loh. Mereka disekolahin dulu di tempat khusus yang namanya persemaian. Anggap aja ini kayak taman kanak-kanak atau playgroupnya tanaman padi. Tempat mereka tumbuh jadi bibit yang kuat di lingkungan yang aman dan terkontrol. Di TK ini perawatannya super detail. Benihnya disebar merata biar nggak rebutan tempat. Terus dikasih air yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Dikasih juga vitamin alias pupuk biar tumbuh sehat. Dan yang pasti dilindungi dari hama, karena di fase ini mereka tuh masih rentan banget. Setelah lulus dari persemaian, para bibit padi ini udah cukup kuat. Sekarang waktunya mereka pindah ke sekolah yang lebih besar, yaitu lahan sawah. Nah, proses pemindahan ini butuh ketelitian dan tenaga yang nggak sedikit. Tanaman-tanaman muda yang udah siap pindah inilah yang kita sebut bibit. Bibit-bibit kuat inilah yang nantinya akan ditanam satu persatu di sawah. Mereka ini adalah harapan untuk panen yang melimpah di masa depan. Dan waktu menanam ini, ada satu hal yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Jarak tanam. Kenapa? Soalnya, jarak yang pas itu ngasih tiap tanaman ruang pribadi yang cukup. Jadi mereka nggak perlu rebutan sinar matahari, air, atau nutrisi. Ibaratnya, kalau kita lagi di pesta, semua orang dapat kursinya sendiri-sendiri, jadi nyaman kan? Nah, tanaman juga gitu, biar tumbuhnya optimal. Selesai menanam bukan berarti kerjaan selesai. Justru sebaliknya. Ini baru awal dari fase perawatan yang panjang dan butuh perhatian terus-menerus. Disinilah kesabaran dan ketekunan para petani kita benar-benar diuji setiap hari. Perawatan itu nggak cuma sekali jalan, tapi ada jadwalnya. Di awal-awal pertumbuhan, yang paling penting itu pengairan yang strategis. Masuk ke tahap tengah, nah ini waktunya ngasih makanan tambahan, yaitu pemupukan lanjutan. Dan selama proses itu berjalan, pengendalian hama dan penyakit itu harus dilakukan terus-menerus, nggak boleh lengah sedikit pun. Jadi seperti kata kutipan ini, kuncinya adalah kewaspadaan tanpa henti. Artinya, para petani harus siaga setiap saat, memantau kondisi tanaman, memastikan air dan nutrisinya cukup, dan yang terpenting, melindunginya dari segala ancaman. Ini kerjaan harian yang jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah panen. Jadi, kalau kita lihat lagi dari awal, perjalanan sebutir nasi ini kompleks banget ya. Mulai dari membajak tanah, memilih benih juara, menanamnya dengan presisi, sampai merawatnya setiap hari. Nggak ada satu langkah pun yang boleh terlewat. Semuanya saling berhubungan dan penting banget untuk menghasilkan nasi berkualitas yang akhirnya sampai di meja makan kita. Jadi untuk penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Lain kali saat kita menyendok nasi, coba ingat sejenak perjalanannya. Mungkin kita akan teringat pada tanah yang dibajak, benih yang dipilih dengan cermat, atau tangan-tangan yang merawatnya tanpa lelah.
Semoga dengan begitu kita bisa lebih menghargai setiap butir nasi yang kita makan.